Yang pertama itu pemilihan. Next, Mas. Nah, pemilihan menurut KBBI adalah menentukan yang berarti mengambil atau sebagainya sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan atau selera atau sebagainya. Nah, kita kan kalau belanja itu pasti kita milih kan apa yang kita rasa terbaik dan apa yang baik untuk kita. Nah, manusia itu juga pasti pingin ya itu menjadi yang terbaik atau ingin jadi yang terbaik atau mendapatkan yang terbaik. Jadi di saham pun kita juga harus memilih saham apa yang baik untuk kita, yang bagus untuk kita. Nah, yang kedua kita ke pengertian saham. Next, Mas. Next, saham. Nah, saham merupakan bukti kepemilikan kita pada suatu perusahaan dan juga merupakan salah satu produk pasar modal Indonesia atau instrumen investasi. Nah, jadi saham itu kayak pemilikan kita pada suatu perusahaan yang sudah uh, yang ada gitu. Contohnya seperti ini. Kalian bayangkan lingkaran ya, lingkaran itu bisa dibagi dua, bisa dibagi 4, bisa dibagi 6, bisa dibagi 8, bisa dibagi 12, bisa dibagi 16. Nah, 1/16 itu bisa dianggap kepemilikan kita atau saham kita pada suatu lingkaran tadi yang kita artikan sebagai saham. Nah, seperti itu mudahnya kita membayangkan saham itu seperti apa. Jadi pemilihan saham. Nah, next, Mas. Coba. Nah, mengapa saham terus dipilih? Tadi kan kita harus di skala sedikit, kita harus memilih kan yang terbaik. Nah, kenapa saham harus dipilih? Bagi dasar untuk kita trading atau investasi bahwa kita itu berinvestasi dan berdagang atau trading dengan saham yang terbaik dan menguntungkan. Gitu. Nah, next. Nah, next. 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 Nah, nah, tadi kan sudah dijelaskan kita harus memilih. Nah, bagaimana cara memilih saham? Nah, kalau menurut saya itu pemilihan saham itu kan ada dua permasalahan kan. Kita mau beli apa dan kita mau beli di harga berapa. Nah, permasalahan pertama adalah kita mau beli apa. Nah, cara menentukan kita mau beli apa, kita harus pilih saham apa sih yang bagus untuk kita beli. Nah, untuk memilih saham apa yang bagus untuk kita beli, biasanya ada dua screening awal, yaitu di fundamental awal dan ada nanti lanjutan. Nah, untuk di fundamental awal ini terdiri, biasanya saya melakukan screening itu dengan menggunakan indeks. Nah, ini untuk saham-saham yang ada di IDX atau Indonesia Stock Exchange. Nah, pertama bisa kita dalam IDX itu banyak indeks seperti indeks sesuai dengan sektor seperti infrastruktur, finance, terus consumer dan sebagainya. Nah, ini beberapa contoh indeks yang ada di IDX seperti IDX 80. Nah, IDX 80 ini seperti indeks atau kumpulan saham 80 saham terbaik dengan likuiditas terbaik di IDX. Nah, LQ45 adalah 45 saham terbaik yang paling liquid di Bursa Indonesia. Kemudian IDX High Dividend 20 itu adalah 20 saham dengan dividen tertinggi di Bursa Indonesia. Apa sih dividen? Dividen itu adalah pembagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada investor. Dividen itu bukan semata-mata profit dari perusahaan. Nah, profit perusahaan itu ada dua perlakuan, yaitu biasanya profit perusahaan itu terdiri dari laba ditahan atau dividen yang menjadi hak investor. Laba ditahan itu biasanya untuk ekspansi perusahaan atau untuk kemajuan perusahaan atau kepentingan perusahaan. Nah, dividen baru untuk investor. Nah, presentase kedua pembagian profit ini biasanya dilakukan di RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Nah, yang keempat itu ada IDX BUMN. Nah, IDX BUMN 20 ini adalah 20 BUMN terbaik yang ada di menurut indeks itu yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang terakhir itu IDX MES, yaitu Masyarakat Ekonomi Syariah BUMN 2017. Nah, itu adalah 17 perusahaan BUMN yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.
Nah, pertanyaannya sekarang, terus bagaimana cara kita memilih? Nah, kalau saya itu saya gali dulu, saya ingin saham seperti apa. Contoh, kalau saya ingin saham yang syariah dan memiliki dividen tinggi. Nah, saya cari perusahaan-perusahaan yang ada di IDX MES sama di IDX Dividen. Nah, kalau sudah nemu kan, kalau udah nemu yaitu kita pakai. Nah, kalau ketemu seumpama 2 atau 3 yang tiga-tiganya itu sama-sama ada di IDX MES yang masyarakat ekonomi syariah BUMN. Nah, yang terus ada juga di IDX High Dividend. Nah, maka kita perlu melakukan screening yang kedua yaitu screening lanjutan. Next, Mas. Next, Mas. Next, oke. Okay. Nah, ini fundamental lanjutan. Nah, tadi kan udah kita udah nemuin kan saham-saham contoh tadi pengen syariah, BUMN dan memiliki high dividend. Nah, ketika saham tadi udah ada semua nih. Nah, bagaimana cara screening lanjutan? Nah, kita lihat fundamentalnya yaitu laporan keuangan. Karena fundamental perusahaan itu kayak kita mengukur kesehatan dari perusahaan itu. Nah, untuk menganalisis laporan keuangan itu kita lihat baris paling atas di laporan laba rugi yaitu revenue. Apakah revenue yang dihasilkan perusahaan-perusahaan tadi itu growth atau berkembang tiap tahun atau tiap kuartal. Nah, setelah itu kita lihat net profit-nya. Nah, net profit-nya itu berkembang atau enggak gitu ya. Berkembang atau enggak. Nah, kalau net profit-nya juga berkembang, nah kalau ada kasus kayak gini, seumpama pendapatannya itu berkembang atau growth naik terus tiap tahun. Tapi di 2 tahun ini itu profitnya sama. Nah, itu masalahnya di mana? Nah, kita bisa pastikan itu masalahnya di uh, beban atau expense dari perusahaan. Terus bagaimana? Apa yang menyebabkan itu? Nah, kita itu bisa cek di catatan atas laporan keuangan perusahaan. Nah, catatan atas laporan keuangan itu bisa kalian akses di IDX, webnya IDX, seperti itu. Nah, kalau jika tadi masih imbang juga, masih bagus semua di revenue baik di net profit sama-sama berkembang, nah kita lanjut ke rasio keuangan. Nah, rasio pertama itu adalah EPS, earning per share. Nah, rasio EPS ini rasio EPS ini itu rasio untuk mengukur bagaimana seberapa baik sih perusahaan itu dapat dalam mencetak laba per lembar saham. Nah, rumusnya sendiri itu IPS adalah net profit dibagi dengan saham beredar. Jadi, bagaimana semakin tinggi IPS maka akan mengindikasikan bahwa semakin baik saham itu dalam mencetak keuntungan atau laba per lembar saham. Kedua adalah atau price earning ratio. Per ini mengukur apa? Per ini mengukur uh, mahal atau murahnya suatu saham dibanding dengan cara dia mencetak pendapatan atau laba. Terus rumusnya sendiri bagaimana? Kalau per ini adalah harga saham saat itu dibagi dengan IPS-nya. Jadi kita dapat mengukur, wah saham ini murah atau sudah kemahalan. Nah, bagaimana untuk melakukan per ini? Jika semakin kecil itu maka semakin baik. Otomatis kan kalau semakin kecil pernya kan harganya semakin murah karena uh, range antara harga sama IPS-nya kan nggak terlalu jauh gitu. Terus rasio selanjutnya adalah PBV. PBV itu price book value. Price book value itu mengukur valuasi dari saham murah atau mahalnya saham tersebut dilihat dari perbandingan antara harga dengan book value perusahaan. Book value itu apa? Book value itu kayak nilai buku dari perusahaan itu. Bagaimana cara mencari book value? Book value itu uh, didapatkan dari aset dikurangi dengan liabilitas, baik liabilitas jangka panjang maupun liabilitas jangka pendek perusahaan. Nah, sebelum mencari PBV, kita cari dulu PVBS atau book value per share. Book value per share itu caranya gimana? Yaitu tadi aset dikurangi liabilitas jangka panjang jangka pendek, terus dibagi dengan jumlah saham beredar. Nah, hasilnya itu nanti digunakan untuk menghitung PBV. Caranya untuk PBV gimana? PBV itu harga saham dibagi dengan tadi book value per share. Nah, gitu. Jadi kalau PBV ini semakin rendah juga akan semakin baik. Seperti itu. Terus
selanjutnya itu adalah DER atau Debt Equity Ratio. Debt itu hutang. Nah, Debt Equity Ratio ini mengukur apakah tingkat utang perusahaan dibanding dengan ekuitas perusahaan itu bagaimana. Nah, kalau dari ini biasanya itu semakin rendah itu maka semakin baik kan, semakin rendah kan hutangnya perusahaan kan semakin sedikit kan dibanding dengan ekuitasnya. Nah, setelah kita analisa lewat contoh keempat, sebenarnya masih banyak lagi rasio-rasio seperti ROE dan ROA, NPL dan sebagainya. Tapi ini saya kasih 4 sebagai contoh aja dan yang paling sering saya gunakan gitu. Nah, setelah kita dapat mengerucut satu perusahaan lewat analisa fundamental lanjutan ini, maka kita lanjut ke masalah kedua, yaitu kita mau beli di harga berapa. Nah, itu menjawab pertanyaan kita mau beli di harga berapa itu bisa lewat analisa teknikal. Next, Mas. Jadi next. Nah, analisa teknikal adalah analisa di mana kita menganalisa harga saham tersebut lewat harga historisnya atau harga lampaunya. Analisa teknikal ini biasanya ya kita harus menggunakan harga saham dengan bantuan chart atau ya chart lah. Nah, bagaimana tata caranya? Pertama itu biasanya itu kita tentukan dulu kita mau menganalisa itu dengan menggunakan jenis chart seperti apa, line chart atau candlestick atau yang apa. Nah, biasanya yang banyak digunakan oleh orang-orang itu candlestick. Kenapa? Karena di line chart itu yang ditampilkan hanyalah close price atau harga penutupan aja. Nah, kalau di candlestick itu yang ditunjukkan itu lengkap, kayak harga penutupan, harga pembukaan, terus harga tertinggi dan harga terendah. Nah, di candlestick itu ada dua indikasi. Kalau merah sama hijau. Kalau hijau itu mengartikan bahwa harga penutupan itu lebih tinggi daripada harga pembukaan. Nah, kalau merah itu harga harga pembukaan itu lebih tinggi daripada harga penutupan, yang berarti kan harganya turun. Nah, seperti itu. Setelah kita tentukan kita mau chart analisa dengan bentuk chart seperti apa, lalu kita set dulu time frame-nya atau atau itu waktu. Kita lihat time frame itu gampangannya gini. Satu candlestick, entah merah atau hijau, itu mengindikasikan, kita lihat satu candlestick itu mengindikasikan transaksi selama berapa lama, gitu ya. Kalau daily, yaitu satu candlestick itu mengindikasikan transaksi yang terjadi di hari itu, di satu hari. Kayak harga pembukaan di awal hari, harga penutupan di akhir hari, harga tertinggi di sepanjang hari, dan harga terendah sepanjang hari. Begitu juga mingguan, begitu juga 3 jaman, 2 jaman, menitan. Seperti itu. Nah, apa? Lalu lanjut ke kita tentukan trend line. Nah, garis trend itu dibagi menjadi 3, yaitu uptrend, downtrend, dan sideway. Uptrend itu seperti apa? Uptrend itu bagaimana harga itu selalu naik. Tidak selalu naik, tapi pasti ada koreksi, tapi koreksinya itu tidak lebih rendah daripada yang kemarin gitu. Jadi bentuknya itu kayak cangkul ya, cangkul. Dia naik, terus turun dikit, naik lagi, turun dikit, naik lagi. Itu berarti dia dalam posisi uptrend. Nah, kalau downtrend gimana? Kebalikannya, dia uh, dia panjang terus naik dikit, turun banyak, naik dikit, turun banyak, naik dikit, turun banyak, naik dikit. Nah, itu downtrend. Kalau sideways gimana? Sideways ya imbang. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun gitu. Jadi, yaitu. Oke. Terus yang terakhir itu gunakan indikator mendukung. Nah, dalam menganalisa itu setelah kita tentukan ini uptrend atau downtrend. Oh ya, tambahan. Terus pertanyaan selanjutnya, kita baiknya itu trading dengan saham seperti apa? Downtrend, uptrend, kalau pas sideways. Nah, rata-rata itu ya
uptrend karena harganya itu kan pasti di atas dari harga kita beli walaupun dia sempat koreksi. Contoh kita beli di Januari. Kalau dia uptrend di Februari itu pasti kalau dia uptrend ya, pasti harganya itu di atas di atas Januari itu. Begitu juga selanjutnya gitu. Kalau sideways ya harganya itu nanti nggak kemana-mana selain di pola sideways-nya itu gitu. Terus yang terakhir itu gunakan indikator pendukung. Nah, indikator yang digunakan untuk analisa teknikal itu sepertinya banyak ya. Seperti contohnya stokastik atau stokastik, MACD, terus moving average, kita juga bisa pakai Fibonacci. Nah, gunanya indikator-indikator ini ya untuk mengukur apakah trennya itu akan lama ataukah downtrendnya itu akan lama. Terus kapan dia akan berbalik arah atau reversal. Terus apakah dia ini bisa breakout atau menembus dari support dan resistennya gitu. Sekian sih dari saya. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan di sini. Baik, silakan mungkin ada yang bertanya. Bisa untuk on mic ataupun di kolom chat. Nanti saya bacakan. Kak, saya mau tanya, Kak. Ya, silakan. Untuk memprediksi candlestick itu, apakah ada caranya, Kak? Kalau candlestick naik turun gitu loh, Kak. Ya, mungkin langsung, ya, mungkin bisa langsung dijawab. Yaitu ada caranya ya. Seperti ini, kan tadi saya jelaskan bahwa tren itu ada 3, uptrend, downtrend, sama sideways. Nah, kalau kita beli di uptrend, nah maka kan harganya itu kan dari awal itu kan pasti akan naik terus. Nah, untuk memprediksi itu kita gambar di chartnya itu, oh ini ada support, ini ada resistance. Apa sih support? Support itu harga pembalikan di bawah, bahwa harga turun itu balik ke atas, harga turun itu balik di atas. Nah, itu kita gambar supportnya atau resistenku, harga yang kemungkinan itu bisa berbalik arah dari naik jadi turun. Nah, kita dari situ kita bisa analisa bahwa harga itu bakal reversal atau berbalik arah atau harga itu akan lanjut gitu. Jadi yaitu nanti kita dibantu dengan indikator-indikator seperti stokastik untuk mengukur apakah turunnya ini sudah berada di titik jenuh atau belum gitu. Naiknya ini sudah berada di titik jenuh atau belum. Terus lebarnya stokastik itu kan kalau semakin lebar kan semakin konfirmasi kalau trennya itu semakin kuat kan. Nah, itu juga bisa jadi pertimbangan gitu. Oke, Kak. Gitu sih. Terima kasih, Kak. Apakah Ya, terima kasih. Yang lain, oh ini ada dari kolom chat. Kak izin bertanya, enaknya milih saham yang syariah atau yang konvensional? Kemudian, apa keuntungan kita memilih salah satu dari saham tersebut? Dari Lailatul Komariah. Bisa langsung dijawab, Mas Iqbal. Ya, kalau menurut saya ya, pilihan kita mau mengambil saham syariah atau saham konvensional itu balik ke pilihan masing-masing. Ya, tergantung kita mau milih apa. Kalau mana yang menguntungkan, ya kita lihat perusahaannya lagi. Ada perusahaan syariah yang menguntungkan, ada perusahaan konvensional yang menguntungkan. Tapi kalau untuk memperbandingkan milih saham syariah atau konvensional itu tergantung dari diri masing-masing. Tergantung analisa fundamental. Kalau untuk memastikan mana yang lebih menguntungkan yaitu kita lihat tadi fundamentalnya, kita lihat revenue-nya, brand profit-nya, atau rasio-rasionya tadi. Gitu. Gitu sih. Kalau untuk membandingkan mana antara syariah dan konvensional mana yang lebih baik, itu saya nggak berani untuk memberikan pendapat karena itu kebalik ke diri masing-masing soalnya. Gitu. Baik, Kak, terima kasih. Ya, selanjutnya ada dari Sari Amarta Rahmawati. Izin bertanya, Kak, bagaimana cara menganalisis saham yang memiliki resiko tinggi? Semisal ini kan harga turun secara signifikan dalam waktu dekat. Lalu bagaimana juga cara kita menganalisa saham
yang akan kita beli memiliki nilai jual yang tinggi dalam beberapa waktu. Ya, bisa langsung dijawab. Masuk. Yang pertama tadi apa? Cara, bentar, kita lihat dulu di chat. Risiko tinggi. Oke. Kalau untuk menganalisis saham resiko tinggi itu, kalau untuk harganya itu turun secara signifikan dalam waktu dekat, itu saya rasa itu bisa terjadi di semua saham ya. Jadi kalau saham turun, kembali ke analisa awal. Kalau kita menganalisa saham tersebut dengan fundamental yang baik, jadi kalau harganya misalnya turun, itu kita tenang-tenang aja karena kan kita tahu kalau saham itu baik, jadi kalau turun tuh pasti dia akan balik lagi ke atas gitu ya. Terus saham yang kita beli nilai jual yang sangat tinggi. Oke. Kalau untuk menganalisa untuk menganalisa saham yang akan kita beli itu kita tadi bisa menggunakan rasio PBV atau pernya ya. Kalau pernya itu udah tinggi, artinya harganya itu sudah terlalu tinggi daripada laba yang dihasilkan ya. Jadi ya mending skip aja gitu. Kita cari yang lain. Kalau mau beli ya biasanya kita analisa dulu teknikalnya, kita nunggu turunnya. Kalau saham itu bagus tapi yang ketinggian ya kita tunggu turunnya gitu aja wis. Itu sih kalau menurutku. Ya, bagaimana Sari Amanta? Sudah jelas. Selanjutnya dari Rian Bagus Nugroho. Izin bertanya Kak, emang bedanya apa ya kalau kita beli saham EIPO dengan saham yang sudah diperjualbelikan di pasar modal? Terus keuntungannya apa? Bisa langsung dijawab Mas Iqbal. Untuk saham biasanya saham-saham baru yang ingin itu, kalau sahamnya itu lagi naik atau hype, itu biasanya banyak orang yang IPO. Karena apa? Karena dia tahu kalau saham itu udah di list atau udah diperjualbelikan di bursa atau di pasar modal, maka banyak yang ngincer. Jadi dia kayak ngambil start lebih dahulu lah. Mau beli dulu di pasar primer, nah nanti sebelum sebelum di listing di pasar sekunder, dia udah, kalau di pasar sekunder dia banyak peminatnya, dia langsung udah profit gitu. Gitu sih. Kalau keuntungannya itu kalau di pasar sekunder atau di pasar modal itu dia banyak yang minat, nah maka ya dia akan dapat keuntungannya lebih banyak. Kalau saham itu benar-benar laku gitu loh. Kalau enggak ya rugi gitu. Itu sih. Ya baik, apa sudah jelas dari siapa tadi? Rian Bagus Nugroho. Iya, sudah Kak. Terima kasih. Selanjutnya dari Hesa Firdaus, Kak, ada tutorialnya nggak cara trading saham? Ini tanya. Ada tutorialnya nggak? Bisa dijawab Mas Iqbal. Kalau untuk ngopi saham kali ini belum ada tutorial ya. Mungkin kita tunggu aja di next ngopi saham bakal ada tutorial. Soalnya ini pakai HP juga, jadi ya agak repot gitu. Ini saya kasih anuannya apa aja, kasarannya aja dulu, cara analisa gimana gitu. Nanti kalau di next ngopi saham bisa dibahas untuk trading secara real time. Bisa. Thank you. Ya, siap. Jadi mungkin next ya, untuk next episode dari Hesa Firdaus tadi. Nah, selanjutnya mungkin ada, ini ada yang bertanya. Dari Happy Ceria Putri Rawati, izin bertanya, Kak, adakah biaya jual beli saham? Ada. Bisa langsung. Ya, ada biaya untuk jual beli saham. Nah, nominalnya itu berapa atau presentasinya berapa itu tergantung dari perusahaan sekuritas yang kamu pakai. Jualnya berapa, belinya berapa itu ada fee-nya masing-masing gitu. Nah, besarannya itu tergantung dengan perusahaan sekuritas yang kamu gunakan.
Seperti itu. Baik, sudah jelas ya dari Happy Ceria Putri Rawati. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Bisa langsung on mic. Ataupun angkat tangannya, raise hand. Iya, dari Pak Direktur kita nih ada raise hand. Silakan, mungkin ada yang disampaikan dari Pak Direktur Raden Aprianto. Silakan. Oke. Thank you. Izin nambahkan aja dari jawaban-jawaban yang udah diberikan oleh Mas Iqbal ya. Nah, mungkin untuk dari yang pertama tadi itu tentang harga turun ya. Semisal harga saham itu turun. Nah, itu ya kadang ya kita baru terjun itu terkadang kita tidak bisa memikirkan atau apa ya. Jadi kita ini beli baru mikir gitu loh. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, makanya kenapa harga dikatakan turun. Andai kata kalian belinya di harga rendah, otomatis nggak menanggap bahwa harga itu turun. Jadi perlu diperhatikan lagi kalau beli saham. Nah, terus yang IPO. Nah, ini yang pertama tadi apa? Oh, yang konvensional juga. Nah, lebih enak mana? Nah, kalau lebih enak, semuanya itu sama-sama enak ya. Selama pasarnya lagi uptrend. Nah, tinggal kalian lihat aja indeksnya itu kan kalau syariah indeksnya ada Jakarta Islamic Index, JII atau ISI. Nah, kalian lihat aja bandingkan antara indeks syariah sama konvensional itu setiap harinya persentasenya meningkat apa enggak gitu loh. Itu. Jadi kita ini based on data gitu loh. Jadi kalau kalian mau terjun masuk ke pasar modal itu nggak jauh-jauh dari data. Karena data itu untuk kita melihat prospek. Kurang lebihnya seperti itu. Terus sama yang mau nambahkan tadi kayaknya nanya teknikal kan ya. Mas Iqbal tadi anu ya nganu cangkul itu ya. Halo. Iya tadi untuk trade Oh, cangkul. Sorry off cam ya, ini sinyalnya kayak lower high. enak. Ini pindah tempat. Nah, izin share screen boleh? Iya, silakan. Bio. Oke, thank you. Tunggu. Tadi soalnya di PPT kayaknya udah ada. Nah, kelihatan? Kelihatan enggak? Sudah terlihat. Nah, tadi kan disebutkan kepala cangkul ya. Nah, ini mumpung kita lagi ngopi saham ya. Nah, ini kebetulan kalian hadir. Nah, sekalian aja gitu. Nanti lebih jelasnya bisa next ngopi saham. Request aja. Nah, ini ya apa yang dimaksud tren? Tren itu apabila lower low lebih rendah, lower high lebih rendah dari lower low-nya. Kursor saya kelihatan. Kelihatan, Kak. Kelihatan ya. Nah, ini. Kelihatan? Lebih jelas apa lebih buruk? Jelas Kak, jelas. Jelas ya. Jelas.
Jadi lower high ya, LH nih, lower high lebih rendah dari low. Nah, itu dikatakan kepala cangkul. Jadi halo. Udah kelihatan? Tadi kepotong ya? Halo? Sudah Kak, sudah kelihatan Kak? Oh ya wis. Ya udah ini. Jadi apabila lower high lebih rendah dari low itu jadi dikatakan ini nggak bisa unlock. Nah ini. Nah nih lower high kan ya. Nah apabila lower high lebih rendah dari lower low, nah ini udah dikatakan akan tren lanjutan gitu loh. Nah ini nanti bakal seperti ini. Jadi kalian tuh kan lihat ya suatu harga. Nah kayak ini nih, lihat di contohnya. Ini kan banyak nih contoh nih. Nah jadi kalian perhatikan ininya juga. Ini perhatikan gitu loh. Ini yang dikatakan swing, pantulan. Nah kalau baca grafik itu udah gampang gitu loh. Kalau kalian udah dasarnya udah punya. Jadi kalian peka melihat pantulan-pantulan yang ada. Nah itu kemungkinan nanti kalian bakal paham. Nah berlaku juga untuk uptrend. Nah uptrend itu higher high lebih tinggi dari high-nya. Jadi dia menembus ya, menembus nih. Menembus menjadi, jadi ini kan kita belajar dikatakan harga tertinggi ya. Nah, dijebol gitu loh, membentuk higher high. Nah itu nanti bakal terjadi koreksi wajar gitu loh. Bakal turun ini. Nah, nanti bakal naik lagi. Nah, itu yang dikatakan tren. Tren tadi sama Mas Iqbal kan udah dijelaskan ada 3. Uptrend, downtrend, sama sideways. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan ya karena keterbatasan waktu. Nah, saya kembalikan ke moderator. Monggo. Iya, baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari para pengurus maupun anggota KSP Muda. Silakan raise hand ataupun di kolom chat. Oh ya. Oh, mohon izin moderator, ini tunggu ya bentar Mas Amir ya. Nah tadi menjawab sama yang kalau transaksi itu kenakan biaya enggak Kak. Nah tadi kan sama Mas Iqbal cuma dijelaskan kalau itu tergantung sekuritas ya. Nah aturan dari OJK, nah itu fee-nya kita itu cuma rentang itu kalau fee beli ya, fee beli itu rentangan 0,15 sampai 0,20 ya persen setiap transaksi, setiap hari kayaknya fee beli. Jadi nggak bakal lebih dari itu. Nah fee beli, fee jual itu antara 0,25 sampai 0,30. Tadi siapa yang tanya? Nah, jadi kurang lebih rentangan fee jual fee belinya itu cuma segitu aja gitu loh. Jadi masalah biaya tambahan itu nggak kerasa gitu loh. Kalau kalian emang udah hebat istilahnya, udah udah agak lama gitu. Nah, itu nggak kerasa. Nah, ini kan kenapa kecil? Ini kecil menurut kita. Tapi menurut institusi, menurut manajer investasi, itu tergolong kerasa gitu loh. Ibaratnya uang kita ya, yang transaksi itu 1M. Nah, 0,15-nya itu udah berapa? Nah, seperti itu. Jadi
Kalau masih awal-awal kayak modal-modal kayak kita gitu loh, gak kerasa. Paling ya fee-nya 1.000 gitu, 500 perak gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan lagi. Saya kembalikan ke Mas Rivaldi. Baik, tadi ada pertanyaan resen dari Mas Ahmad Amir Hamzah nih. Mohon maaf Kak, izin bertanya, tadi kan dijelaskan ada 3 tren, yaitu uptrend, downtrend, dan sideways. Nah, pertanyaan saya, apakah kita masih bisa mendapatkan keuntungan ketika pasar lagi dalam keadaan sideways? Bisa dijawab oleh Mas Muhammad Iqbal. Silakan. Oke. Kalau untuk dapat keuntungan di sideway itu bisa, tapi ya resikonya masih terlalu tinggi gitu. Karena apa? Karena ya dia dia disupport, kita bisa beli terus kita jual di resisten, tapi diimplementasinya tidak semudah itu gitu. Jadi ya mending kalau daripada sideway ya mending di uptrend aja sih. Probabilitas keuntungannya lebih besar daripada di sideway gitu. Tapi kalau mau di sideway juga bisa, tapi ya probabilitasnya lebih kecil gitu. Aja. Kita beli. Mungkin Bio ada tambahan? Ya, izin nambahkan aja. Karena sideway itu kan atas bawah ya. Jadinya kalian nih harus cepet gitu loh, harus gercep. Nah, kalau kalian udah apa ya, udah peka, udah sensitif, nah itu nggak apa-apa, masih bisa mengambil keuntungan di sideway dengan probabilitas yang meningkat gitu loh. Jadi kan tadi betul kata Mas Iqbal, probabilitas kalian untuk memperoleh keuntungan di sideway itu lebih berat dibandingkan di uptrend gitu loh. Nah, tetapi tidak selamanya sideway itu kita tidak ada pemasukan, enggak. Jadi di sideway itu kita bisa memperoleh keuntungan dengan syarat kalian itu peka gitu. Jadi kalian terkait price action-nya itu bagus, udah menguasai medan tempur lah istilahnya kayak gitu loh. Nah, konsepnya sama, misalkan kalian ini kan sekarang di saham ya. Nah, karena di saham ini kan satu candle seharinya aja cuma seling berapa? Cuma dapat apa ya namanya ya. Kalau di anu itu namanya selisih. Nah, kalau di saham itu selisih dalam satu hari aja kan palingan cuma kecil kan ya gitu loh. Body candlestick-nya tuh. Nah, body candlestick-nya kalau di saham itu satu harinya kan tipis kadang. Nah, kalau kalian mau ke instrumen lain itu bisa gitu loh. Tapi nanti kalau kalian udah menguasai price action sih. Itu aja. Price action itu apa? Strategi kita untuk menganalisa harga secara cepat gitu loh. Jadi nggak perlu indikator banyak-banyak. Kalian melihat dengan sekilas itu udah tahu. Nah, itu keunggulannya strategi price action. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan ke Mas Rivaldi.
Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi ada jaringan yang kurang baik. Tadi ada pertanyaan dari Mas Yonan tadi. Boleh dikirim ulang Mas tadi chatnya dari Yonanda. Apa tadi? Saya dulu pernah main binomo ya. Apakah Mas Yonan boleh boleh open mic aja? Halo. Kak, misal nih dulu saya dari pemain binomo, apakah teknikalnya sama dengan saham, mewakili yang belum terjun ke dunia saham? Baik, bisa langsung dijawab oleh Mas Iqbal. Ya kalau ya izin jawab ya, kalau menurut pandangan saya dulu juga pernah ada di Olimtrade ya, bukan binomo, tapi itu kurang lebih sama sih. Kalau untuk teknikalnya antara Olimtrade dengan saham itu, kalau saya pikir ya, misalnya kok detail-detailnya saya kayak kurang tahu, soalnya di Olimtrade itu kayak saya kurang mendalami lah itu. Nanti takutnya kalau saya bilang sama semua nanti gimana. Tapi intinya ya kayaknya sama semua sih, itu menurut saya. Mungkin Pio ada yang mau ditambahkan? Oke, terima kasih. Tambahan dari saya ya jawabannya sama. Cuma bedanya di Olimtrade, nah Olimtrade ini instrumennya beda gitu loh. Instrumennya masuk ke option. Nah, option dengan saham itu berbeda. Kalau di saham kita ada auto reject bawah, auto reject atas. Artinya dalam satu hari saham itu tidak boleh melewati 7% ya, karena auto reject bawahnya dari BI itu kan 7%. Nah, terus dalam satu hari tidak boleh melebihi sekian persen. Nah, dari BI kan setiap harga saham itu ada takarannya sendiri. Jadi kalau harganya 50 perak sampai 500 itu 35%, 500 perak sampai 2000 itu 30%, 2000 sampai ke 5000 itu 25%, di atas 5000 itu 20%. Nah, itu kalian bisa cek aja di websitenya IDX ya, auto reject atas, nanti ada. Nah, beda ya perlakuannya. Tapi kalau secara teknikal sama gitu loh. Sama gitu loh. Jadi cara pakainya pun sama, cuma bedanya perlakuannya aja gitu loh. Karena kalau di option itu market makernya itu dari brokernya sendiri gitu loh. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Saya kembalikan ke Mas Iqbal, ke moderator ya. Ada yang ditanyakan lagi, silahkan. Mumpung masih ada waktu. Ya, jangan lupa ya, untuk yang bagi pengurus KSPM, silahkan absen tadi di kolom chat. Bagi yang KSPM muda, nanti bisa dicek Google Classroom-nya. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Bisa di kolom chat maupun raise hand.
Ada yang ditanyakan atau tidak? Mungkin kalau tidak ada, bisa ditutup ya. Dan terakhir, mungkin halo, apa suara saya terdengar? Sudah tidak ada yang bertanya lagi? Jadi mungkin sudah cukup untuk acara ngopi saham kali ini. Mungkin ada yang disampaikan itu dari Muhammad Irzan. Baik, sebelum diakhiri mungkin dari pemateri ada yang disampaikan lagi atau sudah cukup? Mas Muhammad Iqbal. Kalau dari saya cukup Baik. tambah dikit. Tadi ya, tadi itu cara saya. Jadi setiap investor itu punya cara saya gunakan untuk analisa. Dari Pak Direktur KSBM mungkin ada yang disampaikan sebelum ngopi saham kali ini ditutup. Oke, terima kasih Mas Rivaldi sama Mas Iqbal ya, serta teman-teman panitia ngopi saham. Mungkin dari saya pesan-pesan untuk teman-teman KSPM muda ya, tetap nikmati proses ya. Jadi kalian ini kan di sini belajar gitu loh ya. Kalian di sini ini kami tidak menuntut kalian mahir 100% tidak. Tapi paling tidak kalian ini jangan sampai menjadi korban investasi bodong gitu loh.
Nah, seandainya kalian nanti di luar sana, di lingkungan masyarakat kalian menerima tawaran-tawaran yang nggak masuk akal gitu, dan kalian bingung, nah kalian bisa tanyakan ke teman-teman pengurus KSPM gitu. Karena tujuan KSPM berada di kampus-kampus itu ya untuk apa ya? Untuk menghindari gitu loh. Untuk melindungi masyarakat dari investasi-investasi bodong gitu loh. Jadi ya kalian manfaatkan betul gitu loh. Kalau di kampus ini ada yang bergerak di pasar modal, nah kalian tanyakan aja, konsultasikan aja gitu sih. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, saya bacakan kesimpulan materi pada kali ini, yaitu saham merupakan bukti kepemilikan kita pada suatu perusahaan dan juga merupakan salah satu produk pasar modal di Indonesia dan juga instrumen investasi. Untuk memilih saham, kita harus mengetahui fundamental awal, fundamental lanjutan, dan teknikal agar saham yang kita pilih tepat dan menghasilkan keuntungan. Baik, sebelum kita tutup, mari kita untuk berfoto bersama. Silakan on cam kameranya semua. Untuk PDD sudah siap? PDD. Odi, apa sudah siap? Apa suara saya terdengar? Iya. Oh iya. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Selanjutnya, Odi sudah siap. Sudah. Siap. Baik, sekian untuk Ngopi Saham episode 4 kali ini. Semoga bermanfaat bagi